Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalorimeter dan spektrofotometer. Pengertian kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada suatu perubahan suatu reaksi kimia. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Kalorimetri adalah proses pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Dengan menggunakan kalorimetri, kita dapat menentukan apa jenis reaksi yang terjadi, apakah reaksi tersebut endoterm ataupun eksoterm. Kalorimeter berfungsi untuk mengukur besar kecilnya kalor jenis benda. Selanjutnya jenis-jenis kalorimeter. Yang pertama ada kalorimeter bom. Kalorimeter bom adalah kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan respon pembakaran panas. Kalorimeter ini termasuk bom atau yang membakar baja tahan karat dan gas oksigen tekanan tinggi dan jumlah kecil air dengan wadah tahan panas. Reaksi pembakaran bom menyebabkan panas dan penyerapan air dan bom. Karena tidak ada panas di daerah tersebut, maka Q reaksi sama dengan min Q air ditambah Q bom. Jumlah panas yang diserap oleh air dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Q air sama dengan M kali C kali dt, di mana C merupakan kalor jenis air dalam kalorimeter, M merupakan massa air dalam kalorimeter, dan dt perubahan suhu. Jumlah panas yang diserap oleh bom dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Q bom sama dengan C bom dikali dt. Dengan dt merupakan perubahan suhu dan C bom merupakan kapasitas kalor bom. Yang kedua ada kalorimeter sederhana. Pengukuran reaksi panas selain panas pembakaran dapat dilakukan dengan menggunakan kalorimeter tekanan tetap dengan kalorimeter sederhana yang terbuat dari gelas pengaduk. Dalam kalorimeter ini, yakni telah respon panas adalah jumlah panas yang diserap atau dilepaskan dengan suatu solusi ketika panas diserap oleh kaca dan lingkungan diabaikan. Maka Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter dikali dt dan Q larutan sama dengan M kali C kali dt. Di mana dt merupakan perubahan suhu dan C kalorimeter merupakan kapasitas kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter. Prinsip kerja dari kalorimeter adalah mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat pengantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Pada waktu bergerak dalam kawat penghantar akibat perbedaan potensial, pembawa muatan bertumpukan dengan atom logam yang kehilangan energi. Akibatnya, pembawa muatan bertumpukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Tumbuhan oleh
tumbukan oleh pembawa muatan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik memperoleh energi, yaitu energi kalor atau panas. Diketahui bahwa semakin besar nilai tegangan listrik dan arus listrik pada suatu bahan, maka tara panas listrik yang dimiliki oleh bahan itu semakin kecil. Kita dapat melihat seolah pengukuran dengan menggunakan arus kecil menghasilkan nilai yang kecil. Hal ini merupakan suatu anggapan yang salah karena dalam pengukuran pertama, perubahan suhu yang digunakan sangatlah kecil. Berbeda dengan data yang menggunakan arus besar. Tapi jika perubahan suhu itu sama besarnya, maka yang berarus kecil yang mempunyai tara panas listrik yang besar. Selanjutnya, aplikasi kalorimeter. Aplikasi kalorimeter dalam kehidupan sehari-hari adalah setrika listrik, rice cooker, microwave, pengasap ikan, pemanas air listrik, dan masih banyak lagi. Alat-alat itu mempunyai prinsip kerja, yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi kalor, seperti kalorimeter yang mempunyai prinsip energi listrik diubah menjadi energi kalor dan diukur menggunakan kalorimeter sehingga energi listrik, energi kalor, dan nilai kesetaraan kalor listrik dapat dihitung. Selanjutnya ada pengertian spektrometer. Spektrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer panjang gelombang yang benar-benar terseleksi dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma. Suatu spektrometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Selanjutnya ada jenis-jenis spektrometer. Yang pertama ada jenis UV spektrofotometer. Kombinasi UV dan prinsip spektrofotometer terlihat menghasilkan jenis tipe UV cairan dipelajari untuk diukur secara langsung penyerapan cahaya dan cahaya tanpa ultravioletnya. Perbandingan konsentrasi dalam larutan yang telah diteliti akan sama dengan jumlah penyerapan cahaya pada solusi. Dalam jenis UV spektrofotometer adalah jenis yang paling banyak digunakan untuk tersedia di banyak tempat. Keuntungan dari jenis ini adalah bahwa hal itu dapat digunakan tidak hanya untuk sampel warna, tapi juga berwarna sampel. Yang kedua ada infrared spektrofotometer tipe. Metode ada di infrared spektrofotometer. Para peneliti akan mengamati interaksi antara molekul atau paparan radiasi elektromagnetik. Interaksi antara molekul biasanya pada kisaran gelombang 75 sampai 1000. Aplikasi jenis ini ada di cukup luas karena dapat digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Fungsi utama dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa organik yang terdiri dari spektrum yang kompleks dan terdiri dari banyak puncak. Selain itu, sifat-sifat senyawa organik yang dihasilkan sangat unik. Ada beberapa komponen yang tunduk semacam ini: sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, dan recorder. Inframerah spektrofotometer dibagi oleh cahaya yang masuk dalam balok tunggal dan balok ganda. Yang ketiga ada jenis serapan atom spektrofotometer. Serapan atom spektrofotometer yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis unsur-unsur logam atau benda padat
Spesies ini pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan kepada publik pada tahun 1966 oleh Alan Walsh. Bersama timnya, Alan memperkenalkan beberapa jenis api yang difungsikan sebagai sarana otomisasi. Prinsip kerja dari metode ini adalah bahwa dengan menyerap cahaya atau cahaya dari sumber atom yang telah dirilis oleh panjang gelombang api, penyerapan cahaya pada elemen logam dalam kimia analitik untuk menentukan konsentrasi beberapa unsur logam tersebut. Yang keempat, spektrofotometer jenis nuklir magnetic resonance. Spektrofotometer nuklir magnetic resonance adalah cara metode analisis untuk menentukan struktur molekul komponen alami atau buatan. Dalam kimia modern, jenis ini adalah cara termudah analisis digunakan. Bahkan untuk pemula, metode ini juga digunakan untuk penelitian karena molekul organik mampu menciptakan atom hidrogen dalam jumlah besar. Yang kelima, ada molekul fluorensi spektrofotometer tipe. Metode yang digunakan dalam jenis spektrofotometer adalah metode fluoresensi dan pendant. Metode ini mungkin melibatkan proses penyerapan dan proses pengemisian radiasi umumnya. Kisaran yang dimiliki panjang gelombang radiasi akan lebih energi. Dengan memanfaatkan energi radiasi yang tidak bisa teremisikan, alat ini juga bekerja dengan mengubah bentuk energi yang tidak teremisikan menjadi panas atau energi panas. Selanjutnya ada prinsip kerja spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer menganut hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini akan berjalan jika sinar yang panjang gelombang monokromatis. Penyerapan sinar dalam larutan tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. Penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang atau kuvet yang sama. Larutan yang diukur haruslah benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. Memiliki konsentrasi analit yang rendah sebab jika konsentrasi analitnya tinggi maka akan mengganggu kelinearan grafik absorbansi. Cara perawatan dan menyimpan alat spektrofotometer yang sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet kering. Lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan alat spektrofotometer. Larutan yang dianalisis. Larutan yang dianalisis merupakan larutan berwarna. Apabila larutan yang akan dianalisis merupakan larutan yang tidak berwarna, maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna, kecuali apabila diukur dengan menggunakan lampu UV. Berikutnya, panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan pada panjang perubahan absorbansi untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain itu, di sekitar panjang gelombang maksimal akan terbentuk kurva absorbansi yang datar sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan apabila dilakukan pengukuran ulang, tingkat kesalahannya akan kecil sekali. Berikutnya kalibrasi panjang gelombang dan absorban. Kalibrasi panjang gelombang dan absorban spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan cahaya yang diabsorpsi.
Hal ini tergantung pada spektrum elektromagnetik yang diabsorb oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban pada spektrofotometer agar pengukuran yang didapatkan lebih teliti. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.